Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elaria Ardasandi, NIM 200215011 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4, Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Sejarah kelas 11 dengan kompetensi dasar 3.3, yakni menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat sebelum dan sesudah abad ke-20. Langsung saja kita masuk ke materi. Ada beberapa perlawanan di berbagai daerah melawan Portugis maupun Belanda, seperti perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Ternate yang melawan Portugis. Kemudian perlawanan Kesultanan Mataram, perlawanan Kesultanan Banten, perlawanan Kesultanan Makassar yang melawan VOC. Kemudian perlawanan Patimura, perlawanan Diponegoro, perlawanan Aceh yang melawan Belanda. Nah, hal apa sajakah yang memicu terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tersebut? Yaitu disebabkan oleh sikap dan kebijakan bangsa Barat yang memicu terjadinya perlawanan, antara lain monopoli perdagangan, yang kemudian ada ekspansi wilayah atau perluasan wilayah, kemudian ada juga arogansi terhadap kerajaan-kerajaan pribumi, kemudian diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Kemudian ada juga penderitaan rakyat, misalnya akibat sistem tanam paksa, kemudian intervensi terhadap urusan-urusan internal kerajaan pribumi. Nah, hal inilah yang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia tersebut terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pertama, kita bahas perlawanan rakyat Aceh yang melawan Portugis. Dilatar belakangi oleh hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Kemudian sikap kerajaan Aceh di bawah Kesultanan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Sebagai Sultan Aceh yang besar, Sultan Iskandar memiliki cita-cita besar untuk mengusir bangsa Portugis dari Malaka. Sultan Iskandar muda pada tahun 1629 menyerang Portugis di Malaka, tetapi mengalami kegagalan. Seperti yang kita ketahui, Aceh adalah wilayah yang sangat strategis, yang berada di antara Selat Malaka. Kerajaan Aceh pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar, yang pada saat itu memerintah. Beliau memiliki cita-cita, salah satunya adalah mengusir bangsa Portugis yang berada di Malaka. Tentu kita paham betul bahwa letak Aceh yang sangat berdekatan dengan Malaka, Sultan Iskandar Muda akhirnya melakukan penyerangan pada tahun 1629 dengan menyerang Portugis di Malaka. Tetapi usahanya ini mengalami kegagalan. Sepeninggal raja dari Sultan Iskandar Muda, raja-raja lain selalu berusaha untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi selalu mengalami kegagalan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya persenjataan yang canggih untuk mengimbangi persenjataan milik Portugis di Malaka. Lalu perlawanan rakyat Demak. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis yang dipimpin oleh Pati Unus, yang dilatar belakangi oleh monopoli bangsa Portugis di Malaka, kerjasama antar bangsa Portugis dan Pajajaran, kemudian perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya Pati Unus untuk menyerang bangsa Portugis di Malaka. Namun pada tahun 1512 dan 1513 mengalami kegagalan. Penyerangan bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Pada 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang saat ini kita kenal dengan ibu kota Jakarta. Selanjutnya, perlawanan rakyat Ternate. Tokoh dari perlawanan rakyat Ternate adalah Sultan Hairun dan anaknya Sultan Ba'abullah dari Ternate. Latar belakang terjadinya perlawanan adalah
monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Kemudian, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa 3 misi, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Strategi yang digunakan yaitu Sultan Ternate menyerukan agar rakyat Irian sampai ke Pulau Jawa bersatu untuk melawan Portugis. Maka berkobarlah perlawanan umum di Maluku terhadap Portugis. Nah, setelah Sultan Hairun terbunuh, menimbulkan kemarahan dari rakyat. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, kemudian melanjutkan perlawanan Sultan Hairun dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Perlawanan Kesultanan Mataram yang dilatar belakangi oleh VOC yang melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Lalu VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lalu VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, tokoh utama dalam perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung, yang mana menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali, pada tahun 1628 dan 1629, namun mengalami kegagalan. Nah, pada awal kedatangan Belanda di Mataram, mereka diperbolehkan mendirikan benteng dan loji di Jepara. Loji ini merupakan kantor perwakilan dagang yang ada di Jepara. Namun, akibat monopoli perdagangan Belanda yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dengan kerajaan Mataram, Gubernur VOC yaitu Jan Pieter Zoenkoop memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara yang mengakibatkan Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Lalu perlawanan Kesultanan Banten yang dilatar belakangi oleh persaingan dagang dengan VOC di Batavia dan rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk dapat menguasai Banten, langkah yang digunakan oleh VOC adalah dengan memblokade akses menuju ke pelabuhan Banten dengan tujuan memperlemah sektor perekonomian Banten. Kapal-kapal asing yang hendak berdagang di Banten dicegat oleh Belanda, sehingga pelabuhan Banten mengalami penurunan aktivitas perdagangan dan kegiatan perekonomian juga ikut terganggu. Jalannya perlawanan untuk menghadapi VOC yaitu Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbayalah yang akan menjadi Sultan Banten, menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Nah, akhir perlawanan Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Kemudian perlawanan Kesultanan Makassar dilatar belakangi oleh VOC yang berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC sehingga VOC merancang
siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dengan dan saling menguntungkan dengan kerajaan Makassar. Nah, upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas. Bentuk perlawanannya berupa ketika VOC melakukan serangan terhadap Makassar pada tahun 1634, rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC tersebut. Nah, pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Nah, pada akhir tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Isi perjanjian Bungaya itu ya, 1. VOC memperbolehkan hak monopoli rempah-rempah di Makassar. 2. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Wilayah kekuasaan kerajaan Gorontalo di luar Makassar menjadi milik VOC. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. 5. Makassar membayar seluruh kerugian perang. Lalu perlawanan Pattimura yang dilatar belakangi oleh pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pemerintah kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sedangkan pembayarannya tersendat-sendat. Pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku telah terbiasa dengan uang logam. Pemerintah kolonial menggerakkan pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Bentuk perlawanannya yaitu perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Pattimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Presiden Vandenberg. Dalam daftar keluhan tersebut berisi tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda yang menyengsarakan rakyat. Keluhan tersebut tidak ditanggapi oleh Belanda, sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura menyerbu dan merebut benteng Dorset di Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Presiden Vandenberg terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Belanda mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan rakyat Maluku. Akhirnya, pada awal Agustus 1817, benteng Dorset dapat direbut kembali oleh Belanda. Namun, perlawanan rakyat Maluku tetap berlanjut dengan cara bergerilya. Akhir perlawanannya yaitu perlawanan rakyat Maluku berakhir dengan menyerahnya Kapitan Pattimura dengan teman-temannya kepada Residen Lyman Petersen. Setelah Kapitan Pattimura dan teman-temannya diadili di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, dihukum mati di depan benteng New Victoria. Mereka gugur sebagai pahlawan dalam membela rakyat yang tertindas. Lalu perlawanan Diponegoro dilatar belakangi oleh pertama, campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta. Kedua, para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, penempatan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Keempat, pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Bentuk perlawanan Pangeran Diponegoro. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan taktik benteng sel-sel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menangkap Pangeran Diponegoro pada saat melakukan perundingan dan kemudian diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Nah, seperti apa ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 itu? Yaitu, perjuangan masih bersifat lokal atau kedaerahan. Perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Dilakukan dengan kekerasan senjata.
Para pejuang mudah diadu domba sehingga sering terjadi perselisihan antar pemimpin di Indonesia. Lalu, seperti apa ciri-ciri perlawanan sesudah abad ke-20? Perjuangannya bersifat nasional atau sudah mulai bersatu antar semua rakyat, dipelopori oleh golongan terpelajar, dilakukan dengan diplomasi dan melalui organisasi, sudah berkembang semangat persatuan dan nasionalisme. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.